mahasiswa berprestasi. Nah, untuk tema kali ini kita udah undang yaitu Kak Mutakin. Nah, dia ini baru aja memenangin lomba ONVIPA atau Olimpiade Nasional tingkat wilayah mewakili se-Kalimantan. Hebat banget kan? Oke, langsung aja mungkin kita sapa ya kakaknya. Hai, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Nah, untuk akhir-akhir ini apa ada kesibukan lain gitu Kak selain kuliah gitu? Kalau di kuliah dulu ya, kalau di kuliah ini kan sedang masa ujian ya, jadi saya mempersiapkan untuk ujian. Terus selain itu di luar kuliah saya sedang mengajar di les elektron. Mungkin itu aja sih. Untuk lesnya itu kira-kira untuk tingkat apa nih Kak? SMA, SMP atau gimana? Kalau di elektron itu ada tiga-tiganya, ada SD, SMP, dan SMA. Kebetulan yang saya ajar itu adalah tingkat SMA kelas 10 fisika. Wih, hebat banget gak sih? Selain jadi mahasiswa berprestasi, baru aja memenangi lomba, dan di tengah kesibukan kuliah, Kak Mutakin ini masih sempat-sempatnya untuk sambil bekerja seperti itu ya Kak? Nah, terus saya juga dari tadi ini sebenarnya ada salah fokus gitu dengan jaket yang dipakai dari Universitas Brawijaya Indonesia. Keren banget. Kita dari Kalimantan bisa ke Universitas Brawijaya untuk ikut lomba ya Kak? Atau gimana Iya, Kak? saya ikut lomba ONVIPA itu perjalanannya itu dari tingkat fakultas dulu. Nah, dari tingkat fakultas itu kami diseleksi, baru kami akan mewakili fakultas untuk diseleksi di tingkat universitas. Setelah lolos lagi di tingkat universitas, kami diseleksi lagi di tingkat wilayah untuk mewakili wilayah 11, yaitu wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Banyak banget ya pesaingnya, dan yang kepilih itu Kak Mutakin nih untuk mewakili Kalimantan. Hebat banget kan? Nah, terus Kak, ada nggak sih kayak pengalaman apa yang mungkin berkesan banget nih selama mengikuti ONVIPA itu? Terus kayak sesusah apa sih supaya bisa ikut ke sana gitu? Untuk itu ya, pengalaman dari persiapannya dulu deh, sama sekalian menjawab tingkat kesulitan. Jadi saya itu dilatih di FMIPA itu beberapa hari waktu liburan. Jadi waktu yang lain berlibur, saya berlatih bersama dosen yang ada di FMIPA. Terus selain itu pas lombanya itu dia pengerjaan soalnya ada 2 hari. Hari pertama sama ada hari kedua. Hari pertama itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mekanika klasik sama elektrodinamika. Kalau tidak salah, yang hari kedua itu termodinamika dan fisika statistik, terus fisika kuantum dan fisika modern dan mekanika kuantum. Jadi kayak bener-bener dimanfaatkan banget ya Kak liburannya. Ya. Dan beda banget sama mungkin saya sendiri atau mahasiswa lainnya. Kalau misalnya liburan kan ya kita jarang lah ya untuk belajar terlalu giat gitu. Tapi Kak Mutakin sendiri dia memanfaatkan liburannya buat belajar supaya bisa ikut lomba nih ke Universitas Brawijaya tadi. Terus Kak, ada nggak sih kayak mungkin tips gitu untuk semua teman-teman nih, gimana sih caranya supaya bisa jadi atau terinspirasi lah dari Kak Mutakin ini? Tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Iya, maksudnya itu. Sebenarnya itu prestasi yang bisa kita miliki itu berasal dari diri kita. Maksudnya kita memiliki hobi masing-masing. Nah, hobi itu bisa kita dalamin. Contohnya saya suka membaca. Kalau misalnya didalamin lagi, saya jadi belajar. Dari membaca itu jadi belajar. Belajar itu saya pilih lagi mata pelajaran yang saya suka, terus saya pilih fisika. Nah, dari itu saya mulai belajar terus tentang fisika, jadi semakin suka tentang fisika. Akhirnya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, yaitu dari hobi yang didalami. Jadi untuk tipsnya supaya bisa jadi mahasiswa berprestasi itu kita cari tahu dulu apa yang kita suka, terus kita dalami, terus akhirnya nanti hobi itu bisa jadi manfaat gitu ya Kak buat kita. Terus kalau dari Kak Mutakin sendiri ada nggak sih jam belajar khusus nih? Belajar ya? Ya. Yang namanya belajar itu kan proses
dari tidak tahu ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah itu yang namanya belajar itu sebenarnya tidak harus formal. Jadi kalau dari saya sendiri tidak ada yang namanya jam belajar khusus. Yang penting tiap hari belajar, kita yang penting tiap hari tahu, mengetahui sesuatu yang baru, mencari ilmu setiap hari. Boleh dari mana saja, boleh membaca buku, boleh memperhatikan sekitar, bahkan dari main game pun bisa belajar gitu. Ngomong tentang game nih kan, ternyata kamu makin juga tetap main game nih, mungkin untuk refreshing kan sejenak. Untuk gamenya tuh gimana sih yang kamu tadi suka mainkan supaya bisa menambah ilmu? Yang bisa menambah ilmu Bisa dibagi ke teman-teman. saya mungkin kalau yang benar-benar nambah ilmu ya itu ada sudoku, ada catur, terus ada 2008 banyak di Play Store. Terus kalau yang di luar itu mungkin kalau buat refreshing aja, tapi tetap bisa nambah ilmu itu kayak Genshin, terus Arknight atau Mobile Legends, tapi syaratnya itu harus kita pakai bahasa Inggris. Jadi itu selain bisa refreshing, kita juga bisa nambah ilmu dengan mempelajari kosakata bahasa Inggris. Nah itu tadi teman-teman di rumah bisa nih ikutin game-game yang mungkin dimainin sama kamu takin bisa dipakai juga dengan bahasa Inggris supaya kosakata kita nambah nih dari permainan tersebut. Atau kayak catur tadi, itu kan bisa nambah otak kita untuk terus berpikir gitu, otak kita tetap diolah dalam permainan itu. Nah terus dari kamu takin ini sendiri, apa ada pencapaian apa lagi gitu loh yang mau dicapai di tahun ini? Kan kita mau ganti tahun ya, di tahun 2023, atau ada mau mempersiapkan lomba atau gimana? Jujur pas di ON MIPA tahun ini kan saya cuma alhamdulillah bisa berangkat ke Brawijaya, namun saya tidak menerima medali. Di tahun depan saya berharap di tahun depan juga bisa berangkat ke tingkat nasional dan bisa menerima medali apapun itu. Oh jadi untuk target selanjutnya itu bisa dapat medali ya dari ONMIPA itu sendiri. Terus kalau dari kamu Takin sendiri, apa mungkin benefit dari kamu Takin yang dirasain selama ini jadi orang yang gampang paham materi mungkin, atau bagaimana jadi kepercayaan dari guru-guru atau dari semasa SMA sampai kuliah? Apa benefit apa sih yang didapatin jadi orang yang banyak tahu lah seperti itu bahasanya? Benefitnya ya mungkin ini rada tidak boleh ditiru sebenarnya, tapi kalau misalnya kita punya banyak pengetahuan gitu, kalau misalnya menerima tugas, kita bisa menyelesaikan dengan deadline karena kita sudah tahu apa yang pengen kita jawab, karena dekat deadline kan. Oh jadi kayak kepepet nih, tapi karena udah tahu pasti bisa nih. Tapi itu kan yang tidak boleh ditiru. Mungkin kalau yang benefit yang lain itu seperti yang Sartika bilang, itu jadi saya bisa dekat dengan semua orang, bisa dekat dengan teman-teman, bisa dekat dengan dosen, dengan guru. Terus dengan rasa dekat itu jadi nyaman gitu loh kalau ingin berinteraksi, nggak harus terlalu segan. Nah jadi kalau misalnya kita banyak ilmu gitu kan, benefit buat diri kita sendiri itu pasti banyak gitu ya Kak ya. Terus kalau dari kamu Takin sendiri ini, apa ada kesulitan gitu selama belajar terus buat capai sesuatu yang diinginin itu? Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa dibagi nih teman-teman? Kesulitan Ya namanya kan juga manusia kan, meskipun udah sepintar-pintarnya atau gimana, pasti kan ada nih rintangan-rintangan yang mungkin bikin down terus kayak bangkit lagi gitu. kesulitan ya itu kesulitan mencari jawaban kan. Dari yang saya bilang, belajar itu berasal dari rasa ingin tahu. Nah, semakin lama rasa ingin tahu kita semakin lebih spesifik dan lebih advance, lebih tingkatannya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk mencari jawabannya. Itu termasuk tantangan juga. Kalau sulit, kalau sudah mendapatkan soal-soal yang sulit, kita sulit untuk mencari sumber atau referensi dari mana kita bisa menjawab soal tersebut. Jadi harus belajar sampai malam banget baru bisa jawab. Banyak-banyakin belajar dan membaca gitu ya Kak ya, supaya kita nggak terlalu merasa kesulitan gitu nih. Takin aja tuh meskipun sudah bisa pergi ke ONMIPA di Brawijaya, tapi kayak masih
memiliki kesulitan. Berarti kan kita dan teman-teman juga pasti bisa lah, nggak ada pencapaian yang tanpa kesulitan gitu, yang harus dilalui dengan mudah. Ya Kak, ini pertanyaan terakhir nih, mungkin yang bisa memotivasi gitu untuk teman-teman, atau ada prinsip atau moto hidup yang dipegang sama Kak Muntakir yang bisa jadi inspirasi gitu. Moto hidup ya, aduh. Saya tentang interaksi manusia. Tentang interaksi manusia ya. Manusia itu individu yang bersosial, itu sih moto hidup saya, cuma udah begitu berhubungan kan dengan. Iya. Nah, mungkin motivasi yang bisa saya berikan itu kalau pengen mencapai sesuatu atau lagi down gitu, bisa pikirkan beberapa hal. Pertama, tujuan. Kenapa tujuan Anda melakukan satu hal? Misalnya Anda berkuliah di sini, apa tujuannya kalian di sini? Terus yang kedua, pikirkan orang-orang di sekitar. Pikirkan teman, pikirkan orang tua, pikirkan guru yang sudah mengajar. Kira-kira apakah kita bisa membuat mereka bangga atau malah mengecewakan. Yang terakhir, pikirkan diri sendiri. Nah, kira-kira kalau kita pikirkan diri sendiri itu, bayangin diri kita yang di masa lalu melihat diri kita yang sekarang. Kira-kira mereka wow gitu enggak, atau udah lebih baik atau apakah lebih baik, atau mereka merasa kok gini aja gitu, merasa kecewa. Dari situ mungkin bisa dipupuk semangatnya untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi mendalami hobi, biar bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Wih, bagus banget nih motivasi dari Kak Muntakir. Jadi saya izin menyimpulkan ya, motivasi dari Kak Muntakir tadi itu bagaimana kita bermanfaat nih buat orang lain terlebih dahulu. Nanti benefit atau manfaat dari orang lain itu nanti akan sampai ke kita dari orang lain untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memikirkan bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, lalu nanti manfaat itu akan datang kembali ke kita. Wih, udah nggak kerasa nih Kak, berapa menit kita udah ngobrol sama Kak Muntakir. Dan makasih banyak nih Kak ilmunya dan sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama Podcast Bias Bincang Asik.